Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Depati dari kelas TI 42 Gabungan Maintenance, NIM 12011842280. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai tugas TPM Week 14 mengenai apakah itu maintenance. Jadi di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai autonomous maintenance. Nah, seperti yang kita ketahui, autonomous maintenance itu merupakan salah satu pilar dari TPM dan juga pilar pertama dari TPM. Definisi autonomous maintenance. Autonomous maintenance merupakan salah satu dari 8 pilar yang terdapat pada total productive maintenance. Kegiatan ini dirancang untuk melibatkan operator dalam merawat mesinnya sendiri. Di samping kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian maintenance, dengan kata lain, autonomous maintenance ini dirancang untuk melibatkan operator mesin agar tidak hanya bekerja sebagai operator mesin saja, tetapi juga melakukan aktivitas perawatan mesin secara sederhana seperti cleaning, lubrication, checking, dan sebagainya. Nah, tujuan autonomous apa aja sih? Yang pertama itu mencegah dan mengurangi lama waktu mesin atau peralatan downtime. Yang kedua, mencegah defect dari proses mesin. Yang ketiga, mempercepat penanganan mesin downtime. Yang keempat, meningkatkan ketahanan mesin. Yang kelima, menjaga kondisi mesin dalam keadaan prima. Yang keenam, mencegah kerusakan mesin yang lebih parah. Yang ketujuh, meningkatkan pemahaman operator dan skill tentang mesin. Dan yang kedelapan, yaitu mengurangi risiko kecelakaan kerja karena operator lebih paham dengan sistem safety dari mesin. Nah, untuk manfaat autonomous maintenance di sini ada 3. Yang pertama itu, mesin akan terlihat lebih bersih dan dalam kondisi prima. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan operator tentang mesin dan lebih lancar dalam mengoperasikan mesin karena mesin dalam kondisi top performance. Yang ketiga, jumlah firefighting karena unplanned downtime akan lebih rendah. Perbaikan karena kerusakan ringan akan turun drastis, sehingga pihak maintenance bisa lebih fokus pada planned maintenance dan improve dari mesin. Nah, langkah-langkah autonomous maintenance. Seperti yang kita ketahui, ada 7 langkah umum dalam menerapkan autonomous maintenance TPM. Yang pertama itu initial cleaning. Nah, di initial cleaning ini biasanya kita menerapkan 5S, yaitu short, set in order, shine, safety, dan sustain. Nah, cleaning and inspection ini biasanya bagian dari shine, yaitu membersihkan sekaligus memeriksa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan initial cleaning ini seperti mengecek pipa, lubang, retakan, terus sisa oli dan greasing, kemudian ada debu, sampah, sarang laba-laba, maupun sambungan-sambungan kabel dalam mesin. Yang kedua ada menghilangkan sumber kotoran, bagian yang sulit dibersihkan, dan melakukan pemeriksaan. Nah, di sini biasanya kita mendeteksi dulu nih, kenapa sih aktivitas pembersihan itu perlu dilakukan, terus bagaimana tingkat kebersihan yang diharapkan, terus bagaimana cara melakukan pembersihannya dan bagian apa, terus jenis kotorannya apa aja. Nah, setelah itu baru kita analisa, terus diberikan solusi seperti misal dalam membersihkan ini sebaiknya seperti ini. Kemudian solusi selanjutnya itu kita melakukan kegiatan pembersihan dan pemeriksaan dengan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian kita
dilaporkan sesuai dengan checklist yang tadi telah dibuat. Apabila checklist ini juga bertujuan apabila ada kerusakan atau pembersihan kotoran yang baru, maka akan dilaporkan kepada supervisor. Kemudian yang terakhir itu di sini kita akan melakukan evaluasi keefektivitasan pelaksanaan ini. Nah, untuk yang ketiga itu langkah yang ketiga yaitu membuat standar kerja pembersihan, pemeriksaan, dan pelumasan termasuk perawatannya. Nah, untuk hal ini kita membuat sistem penandaan visual pada aplikasi pelumasan juga boleh. Terus membuat jadwal pelumasan yang baik, terus yang mudah dibaca sehingga dapat dipatuhi dengan benar. Terus kita juga harus memberikan pelatihan kepada operator mengenai pelumasan, manfaat, dan teknologinya. Kemudian ada monitor checklist dan efektivitas tindakan pemeriksaan dengan mengukur downtime, breakdown yang terjadi, dan mutu produk. Nah, kemudian langkah yang keempat itu aktivitas pemeriksaan umum pada mesin dan alat kerja. Nah, di sini dengan bimbingan dari maintenance manager, biasanya pelatihan tentang kerja mesin dan titik kritisnya diberikan kepada operator. Kemudian, operator akan belajar dan praktek mengenai apa yang mereka pelajari. Hal ini akan mendorong kepada bertambahnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam bekerja, sehingga akan lebih baik. Dan juga di sini operator akan belajar mengenai problem solving dan troubleshooting untuk mengatasi kendala saat cleaning, inspeksi, dan mengoperasi alat kerja. Sehingga nanti akhirnya operator itu dapat menjaga mesin dalam kondisi prima dan siap memproduksi barang yang berkualitas dan efisien. Dan juga di sini itu kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang transparan, visual, dan representatif. Di sini kita mengajarkan kepada operator untuk dapat menjelaskan bagian-bagian visual tersebut, kemudian akan mendorong tumbuhnya pengertian dan pengetahuan tentang tempat kerjanya. Seperti itu. Dan untuk yang step kelima mengenai pemeriksaan mandiri atau autonomous inspection. Nah, di sini kita akan melakukan yang pertama, membandingkan pelaksanaan kerja pembersihan dan pemeriksaan dengan sesuai dengan standar. Kemudian, jika ada pedoman yang menurutnya tidak sesuai, maka kita membuat pedoman yang sesuai agar hasilnya itu lebih mudah dan sederhana. Dan hasilnya akan lebih efektif sesuai dengan sasaran. Kemudian untuk step yang keenam itu pembakuan aktivitas pembersihan, inspeksi, dan dokumentasi. Nah, sepengalaman saya, seringkali di sini saat operator melakukan inspeksi, operator tersebut tidak melakukan dokumentasi sehingga akan lebih sulit untuk jika ada karyawan baru, terus dia tidak mengetahui riwayat pembersihan yang dilakukan, maka sebaiknya di sini jika ada melakukan inspeksi, maka sebaiknya dilengkapi dengan dokumentasi seperti itu. Kemudian untuk step 7 itu autonomous maintenance, yaitu di sini kita akan membangun tim kerja dan autonomous management dengan continuous improvement untuk mencapai zero accidents. Nah, sebenarnya kan tujuan dari autonomous maintenance ini adalah zero accidents atau safety, keselamatan dan keamanan kerja, dan juga zero breakdown, zero chronic atau kerusakan, keausan, dan kemunduran. Dan kemudian ada zero defect quality dan equipment, kemudian zero environment issue atau polusi lingkungan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut,
Di sini kita bisa melakukan hal sistem format pelaporan yang sederhana, dan yang kedua itu adanya monitoring harian atas hasil kerja pelaksanaan autonomous maintenance. Kemudian yang ketiga itu mengevaluasi pencapaian mutu, produktivitas, biaya, dan pemborosan. Yang keempat itu visual monitoring board yang mudah diakses oleh semua operator ataupun pekerja, sehingga menumbuhkan motivasi atas pencapaian sasaran yang direncanakan. Yang kelima itu menerapkan pendekatan problem solving bagi setiap masalah yang muncul, segera diselesaikan dan dicegah. Dan yang keenam, jika ada hal-hal yang kurang dimengerti atau melenceng dari perbaikan mesin, operator ini dapat saling mendiskusikan mengenai penyimpangan dalam bahasan meeting, mau per hari ataupun per minggu. Yang penting ada diskusi. Nah, seperti itu. Nah, untuk autonomous maintenance juga di sini ada 3 keuntungan yang dapat diperoleh oleh operator. Yang pertama itu merubah perilaku kerja, yang kedua mampu dan bekerja efektif, dan yang ketiga itu autonomous operation. Nah, untuk merubah perilaku kerja ini dapat melakukan deteksi masalah, mengerti prinsip-prinsip dasar dalam bekerja yang benar dan memahami instruksi kerja, sekaligus memiliki kemampuan perbaikan kinerja. Yang kedua itu mampu bekerja dan efektif, itu operator akan mengetahui fungsi dan struktur alat kerja atau mesin sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien. Yang ketiga itu autonomous operation, mampu mengatur pekerjaan, peralatan, dan hasil kerja dengan efektif. Nah, berikut ada implementasi autonomous maintenance. Jadi saya tampilkan sedikit contoh. Nah, di sini ada contoh gambar sedang melakukan cleaning, inspection, lubrication, dan retightening. Untuk videonya ada sedikit. Nah, seperti ini. Jadi operator sedang melakukan standar lubrication. Sekiranya cukup dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.